Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan yang saat ini budidaya ikan lele diberikan kelancaran dan keberkahan dalam usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi informasi pengalaman saya tentang ketinggian air kolam pada budidaya ikan lele di segmen pembesaran. Nah, perlu diketahui bahwasanya tinggi air kolam dan tinggi kolam juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya ikan lele. Saya di sini berbudidaya ikan lele dengan media kolam terpal. Pada budidaya ikan lele ada yang kolamnya di dalam ruangan atau indoor, dan ada juga yang di luar ruangan atau outdoor. Ini nanti akan kita bahas satu persatu agar kawan-kawan yang ingin budidaya ikan lele tahu semua, dan sebelum membeli kolam bisa jadi bahan pertimbangan. Di sini kebanyakan para pemula membeli kolam terpal dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu 2x1 tinggi 1 meter. Malah ada pula yang membeli dengan ukuran 2x1 tingginya cuma 50 cm. Di sini bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja asal bikin kolam lebih dari satu ya. Tujuannya apa? Untuk memisahkan ikan yang kecil dan yang besar, atau bisa disebut dengan proses penyortiran ikan lele agar ukurannya seragam dan mempercepat pertumbuhan ikan lele. Idealnya untuk ketinggian kolam itu antara 1 meter sampai 1,2 meter. Namun rata-rata tinggi kolam di pembudidaya ikan lele pembesaran adalah 1 meter. Perlu diketahui pula, setelah saya budidaya ikan lele ini jalan 3 tahun, saya ngerasa kolam lebih besar ternyata lebih bagus dan ideal dibandingkan kolam yang ukurannya kecil. Untuk yang pertama, kita bahas dulu budidaya ikan lele dengan kolam di dalam ruangan. Pada saat kita menebar benih, usahakan membeli benih yang ukurannya besar ya, yaitu bisa ukur 6 atau 7 tiktok. Di samping lebih mudah perawatan benihnya, masa panen nantinya juga akan lebih singkat. Pastikan benih yang dibeli harus benar-benar sehat. Ketinggian air kolam pada fase benih ini bisa di angka kisaran 30 sampai 35 cm. Agar ikan lebih mudah mengambil oksigen, dan saat kita beri makan pun ikan akan lebih cepat menyambut pakan. Karena ikan sehat kebanyakan ia berenang di dasar kolam, kecuali pada saat malam hari itu sudah jadi sifatnya. Lele itu sangat aktif pada saat malam hari. Untuk pakan di sini bisa menggunakan ukuran -1 ya untuk awal tebar. Setelah jalan beberapa minggu, pastinya ikan sudah tumbuh menjadi ukuran LBG dan remaja. Kita harus punya feeling untuk melihat ukuran ikan. Jika tidak sama rata, harus dilakukan penyortiran. Setelah itu, kita naikkan ketinggian airnya menjadi 55 sampai 60 cm. Karena ikan semakin besar, otomatis membutuhkan ruang gerak yang lebih bebas. Jadi harus kita naikkan airnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele. Jika terlalu padat, ikan lele pertumbuhannya akan semakin lambat. Jangan lupa pakannya juga harus dinaikkan menjadi ukuran -2 ya, menyesuaikan kebutuhan pakan baik nutrisi dan proteinnya. Seiring berjalannya waktu, ikan sudah menjadi ukuran konsumsi, kita naikkan lagi ketinggian air kolamnya ya di angka 80 sampai 85 cm sampai panen. Nah, selanjutnya kita bahas yang budidaya lele di luar ruangan. Untuk yang di luar ruangan atau outdoor, untuk di awal tebar dengan tebaran benih yang ideal,
ketinggian air kolam di angka 40 sampai 45 cm. Memang kebanyakan budidaya lele itu pasti di luar ruangan ya. Jarang ditemui yang di dalam ruangan, kecuali yang kendala tak ada lahan atau belum ada lahan. Mungkin ada juga yang di dalam ruangan seperti DM Fish itu yang modalnya besar ya. Ini Pak Bos besar kolamnya Sultan. Jika tinggi air kolam di bawah 1 meter, saya sarankan atasnya dikasih atap, bisa berupa paranet maupun plastik UV, agar teriknya panas matahari tidak langsung masuk ke dalam kolam. Dan jika hujan, paranet bisa memecah titik hujan, karena jika tidak diberi atap dan tinggi kolam di bawah 1 meter, otomatis tinggi air kolam juga pasti lebih rendah. Akhirnya air kolam akan panas dan bisa menyebabkan ikan lele menjadi menggantung dan mengambang. Bahkan jika airnya keruh, bisa terkena sirip merah. Dengan berjalannya waktu, ikan sudah menjelang ukuran LBG dan remaja. Ini harus dilakukan sortir ya, ketika kita lihat ukuran ikan sudah tidak sama rata atau tidak seragam. Selanjutnya, waktunya kita juga menaikkan tinggi air kolam agar memperluas ruang gerak ikan lele dan lebih mudah mengontrol air ya jika airnya tinggi. Jika terlalu padat ikan lele dan volume air sedikit, maka nanti ikan akan berebut oksigen, air akan mudah bau, pertumbuhannya juga akan lambat. Ikan juga mudah bermasalah. Untuk pakan juga harus dinaikkan ya ukurannya menjadi ukuran min 2. Untuk merek pakan itu bebas, sesuaikan dengan kesenangan masing-masing ya yang ada di kolam sampan. Itu bisa dibeli di toko atau penjual pakan terdekat. Nah, selanjutnya sudah mencapai ukuran konsumsi ya. Dengan berjalannya waktu beberapa minggu, kita naikkan lagi ketinggian air kolam di angka 80 sampai 85 cm. Tujuannya sama seperti sebelumnya yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat informasi yang saya bagikan ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam budidaya ikan lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.